Mas tadi. Oh, Dimas sudah 17 tahun ya? Oh, orang dewasa semua yang bertanya. Dedek belum. Dedek belum 17 tahun kan? Sudah ya. Dimas sampaikan sama Bang Juhendri. Yang pertama kami pesan minum ini di mana pesan minumnya? Itu yang pertama. Mau pesan minum haus. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak mendengarkan pemaparannya. Jadi tidak banyak bisa menanggapi, tapi sudah baca bukunya. Yang barangkali itu yang pingin aku kasih tanggapan barangkali ya, termasuk jawaban-jawaban dan pertanyaan kawan-kawan tadi. Melihat judul seks bukan tabu, justru aku merasakan ini semacam paradoksal atau sebuah kontroversi juga dengan judul itu. Artinya kalau memang bukan tabu, sementara yang dibicarakan adalah seks, sampai yang harus bicara soal silaturahim kelamin tadi, itu kok kesannya jadi malah menganjur-anjurkan untuk perbuatan seks, kan begitu. Kalau dibilang seks bukan tabu itu tadi dari judul. Kalau bicara soal bagaimana seks, pendidikan seks, ya kita di luar negeri itu malah ketika bicara soal pendidikan seks berakhir dengan yang namanya revolusi seksual, kan gitu. Sehingga orang-orang barat itu lebih bebas gitu. Sementara di sini kan tidak. Makanya aku melihat kaitan antara akibat menabuhkan seks ini tidak kutemukan sebenarnya di buku si Esther. Karena justru itu bicara soal pengalaman-pengalaman yang sifatnya subjektif. Nah, itu yang kutangkap dari buku Esther Padiangan. Nah, kalau kita ambil pemikiran-pemikiran Jean Baudrillard, bahwasanya bagaimana juga tadi disinggung soal orgasme itu yang kalau di Perancis itu dikatakan little death, kematian kecil. Jadi suatu orgasme itu bukan sesuatu yang semata-mata tujuannya seksual itu, enggak. Bahkan kalau bicara soal edukasi seks itu seperti apa sih sebenarnya edukasi seks itu? Kalau kita lihat pelajaran-pelajaran di sekolah sebenarnya sudah disampaikan, bahkan di keluarga juga sudah ada. Ketika anak sudah umur sekian, dipisahkan dia dari ininya, dikasih tahu. Nah, ini kan persoalan keluarga. Keluarga lah yang memberitahu. Tapi kalau dia masuk dalam kurikulum, bentuknya seperti apa? Sangat abstrak sebenarnya ketika membicarakan seks ini di bangku sekolah. Karena dengan banyaknya media sosial atau segala macam di internet itu, justru kalau soal pendidikan seks yang diarti katakan bahwasanya mereka mengenal tubuhnya, kemudian apa itu hubungan segala macam, anak-anak sekarang lebih canggih-canggih. Sekarang lihat saja aplikasi-aplikasi pertemanan kencan, itu luar biasa gitu, masih muda-muda gitu kan. Sementara yang tua-tua malah nggak ngerti gitu, taunya maerot aja seperti yang dibilang Kak Sri tadi. Nah, jadi kalau mengerucut kepada di seks itu sebagai hanya sebuah pertemuan kelamin tadi, kayaknya terlalu naif juga kita. Karena seks itu adalah bicara soal kehidupan. Kita jangan sampai masuk orgasme sebagai little death tadi, kematian kecil tadi. Bahkan kalau Jean Baudrillard bilang di Prancis itu malah ada istilahnya budaya kita ini adalah budaya ejakulasi prematur. Nah, aku tak membahas bagaimana persoalan foreplay, tapi yang jelas apa seks itu sebenarnya ketika kita membicarakan persoalan ini untuk peradaban. Nah, jujur ya, mohon maaf Esther, aku belum menemukan di buku ini gitu. Kenapa? Tadinya aku berharap di buku ini akan bicara soal bagaimana sosial budaya itu menjadi bagian benteng untuk mendidik ya anak-anak, remaja, dewasa dalam hal seks. Lagi-lagi ketika kutelusuri ternyata itu larinya ke yaitu tadi. Mungkin kita bisa marah kepada Sigmund Freud bahwasanya anatomi itu adalah takdir.
ketika kita bicara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan itu takdir. Tapi Jen menuliskan itu dalam birahi bagaimana anatomi yang dianggap takdir ini dilawan dengan sikap-sikap radikal. Itulah dia masuk seks. Bicara seks itu dalam arti kata bagaimana hubungan antar laki dan perempuan, tidak sekedar pertemuan kelamin saja, tapi bagaimana saling menghargai. Dan situ kelebihan di buku ini. Aku sekalian mengoreksi, sekaligus juga mengaguminya di situ. Kenapa? Yang kulihat, yang kutangkap dari buku ini adalah bagaimana Esther membicarakan soal moralitas sebenarnya. Moralitas antara laki-laki dan perempuan. Seks itu hanya sampiran saja yang kutengok. Karena di sini aku tidak menemukan bagaimana seks yang secara substansi, secara esensi, bahkan secara filosofi. Tapi bagaimana pergaulan antar laki-laki dan perempuan saling menghargai. Yang di kota besar itu sangat minim. Karena laki-laki melihat melihat perempuan, orientasinya selalu seks. Nah, kalau kita bicara pendidikan seks yang melahirkan revolusi seksual itu, yang ujung-ujungnya muncullah pornografi itu kan cuman yang dikatakan sebagai sebuah simulakra. Artinya realitas semu yang ditampilkan oleh orang-orang barat dengan tampilan, wah ini ciri khas laki-laki gagah tuh ya, lihat tonton film ini. Film-film biru muncul di era 80-90-an tuh muncul dan ditonton orang banyak-banyak, ya kan? Dan disitulah mereka belajar seks. Tapi ingat ya, itu belajar seks. Makanya kata Roland Barthes, seks ada di mana-mana kecuali di dalam seksualitas. Nah, seksualitas ini kan udah larinya ke spiritual. Kalau dalam bahasa Cina yin dan yang, kemudian di dalam yoga juga ada seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang ingin kudapatkan dari buku ini. Sayangnya aku belum menemukan. Artinya mungkin entah ini ke depan atau apa, Esther bisa lebih lebih menguak sisi-sisi seksualitas itu seperti apakah. Waktu Saman diterbitkan, Ayu Utami, orang yang beranggapan ukuran seksualitas itu adalah di Jakarta. Sehingga bicara soal pendidikan seks, orientasinya ke Jakarta. Ini salah kaprah. Jadi seksualitas orang perempuan Batak itu seperti apa? Seksualitas orang perempuan Minang itu seperti apa? Tidak sama dengan perempuan Jakarta. Tidak sama dengan perempuan modern. Maka seksualitas dalam masyarakat yang masih melekat, adat budayanya itu tentu ada gitu. Nah, itu yang sebenarnya ingin ku dapatkan. Tapi sayangnya, ya mungkin aku terlalu banyak berharap ya. Tapi itu tadi. Dan bicara soal seks dan bicara soal seduction atau birahi tadi, tentu yang paling penting adalah soal bujuk rayunya sebenarnya ini. Maka larinya ke penanda-penanda. Maka wajar ketika ada di buku itu disebutkan, melihat orang seperti ini, oh ini cirinya lesbian, oh melihat ini cirinya hiperseksual, macam-macam dia. Dan itu bicara soal penanda-penanda. Sama halnya ketika waria-waria yang diteliti oleh Jean Baudrillard. Kalau kita lihat itu bukan sekedar bagian orientasi dia suka antara laki-laki dengan laki, tapi bagaimana dia ingin menunjukkan penanda-penanda sebagai sebuah rayuan-rayuan. Ini persoalan rayu-merayunya sebenarnya. Nah, barangkali itu sih sebenarnya kalau aku lihat. Nah, kalau umpamanya tadi dari Aji bicarakan soal obat-obat ini ya, Aji ya, FJPI ya, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia ya. Sorry, mohon maaf. Kupikir tadi aliansi jurnalis. Fenomena tentang obat-obat kuat ini sebenarnya kan bukan persoalan kapitalis aja sebenarnya. Di budaya kita sudah ada gitu. Persoalannya kan kita tidak mau menggali itu. Orang lebih senang kepada Viagra, Cialis, kan begitu. Kemudian macam-macam dari Cina, dari semua. Ginseng, kalau udah ada ginseng berarti kuat. Sekarang ada lagi yang dijual di pinggir jalan, tongkat Ali. Ini ya kita kan harus nada sampai ke sana, yang di situ mungkin benar bahwasanya kita tidak boleh tahu. Maka Mendiang Arswendo pernah bilang, kenapa orang minum jamu kok disinisin? Kenapa? Ada yang salah dari kita. Orang Madura punya resep itu.
makan ini, semua dulu kalau ada buku mujarobat, buku apa itu resep-resep Madura. Tapi kenapa kita kok menabuhkan itu? Seolah-olah orang kalau laki-laki perkasa itu dianggap, kau pakai obatnya kau katanya, kan gitu. Seolah remeh-temeh gitu. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya memang terjadi di masyarakat kita, stigma seperti itu. Seolah-olah laki-laki yang minum jamu itu adalah laki-laki yang tidak percaya diri. Padahal tidak seperti itu juga. Kadang-kadang ketika dia ingin memuaskan istrinya, dia pun harus melakukan manuver-manuver. Contohnya itu tadi, pergi ke toko jamu atau tanya ke ahli tukang persoalannya ada yang menjadikan ini bisnis, yaitu tadi menjadi bisnis semu. Sama dengan pornografi tadi, ujung-ujungnya aku bisa membuat barangmu bisa tambah 20 cm, macam-macam lah promosinya. Nah, di situ mungkin karena aku sepakatnya di situ perlu ada pendidikan seks di keluarga antara suami dan istri, itu kan tidak putus-putusnya. Supaya apa? Supaya yang begitu-begitu itu bisa dihempang. Kalau aku melihatnya ke situ, mohon maaf sekali lagi Esther, hanya itulah yang bisa kutangkap dari buku Esther tentang akibat menabuhkan seks itu. Tapi bagiku persoalan menabuhkan ini sebenarnya tidak begitu di masyarakat kita sekarang ini tidak begitu kental sebenarnya. Tetap ada celah-celah di ruang-ruang keluarga yang mungkin berdasarkan umur. Itu dijelaskan. Makanya tadi kalau kan di buku kalau nggak salah di tulisan pertama bicara soal anatomi. Nah, aku teringat Sigmund Freud, anatomi itu takdir. Nah, bagaimana takdir itu bisa dilawan dengan persoalan-persoalan ini? Ya, kalau terakhir kalau aku lihat ininya